Oke, saya akan menjelaskan bagian GUES atau patch bila tidak login sama sekali. Jadi di sini untuk fiturnya pada bagian patch bila tidak login atau halaman awal sekali jika masuk ke web, tampilannya seperti ini. Di sini pertama ada fiturnya di sini untuk daftar gratis atau registrasi. Di sini terpelajari fitur dia akan langsung mendrop ke bagian bawah sini ada dari keuntungan trading. Di sini ada tampilan-tampilannya, fitur-fitur lengkap yang kami sajikan untuk website ini. Lalu daftar gratis, jika diklik dia akan menampilkan page register atau di sini bisa klik account langsung saja. Di sini bisa masukkan full name atau nama usernya nanti, lalu ada emailnya, lalu ada password dan konfirmasi password, lalu user akan di-create. Nah, di sini juga dilihat ada UI untuk menampilkan ringkasan pasar utama, di mana ini adalah top gainers daripada saham US yang sedang tren gitu. Top gainers untuk saat ini, di sini pada tampilannya ada 3 saham teratas, lalu ada top losersnya atau top saham yang turun tertinggi di hari ini. Di sini ada 3 tampilannya. Lalu ada saham-saham unggulan yang maksudnya top 10 saham dengan volume atau market cap terbesar. Di sini kami tampilkan semuanya. Dan pada bagian footer dia ada tampilan seperti ini. Lalu pada menu base juga atau tampilan awal kita juga bisa login. Untuk di sini login jika sudah memiliki account, jika belum bisa register terlebih dahulu. Ya, kurang lebih UI dari tampilan awal seperti itu. Oke, selanjutnya fitur admin. Yang pertama coba login dulu sebagai admin. Di sini akan terganti jadi ke dashboard admin. Nah, di dashboard admin yang pertama akan menampilkan total user yang terdaftar, ada total transaksi, ada total pending top up, top up yang belum disetujui atau di reject, dan juga ada total volume pembelian saham. Di sini ada pending top up. Di sini terdapat 3 permintaan top up yang belum di-approve atau di-reject. Di sini ada halaman transaksi yang dilakukan seluruh user. Nah, misalnya di sini ada yang Nova membeli atau top up atau menjual. Di sini bisa dilihat. Di sini juga kami menggunakan pagination ya. 24. Dan kami juga di sini bisa mengekspor semua transaksinya ke Excel dan PDF. Saya coba ke Excel. Nah, ini hasil ke Excel. Dan seperti ini. Ada username, email, top up atau buy atau sell, tipenya apa dia, transaksinya. Ada misal membeli atau menjual, ada stok simbolnya apa, top ini total stoknya berapa, harganya berapa, total harganya berapa, dan statusnya. Dan juga di sini jika diimport ke PDF, dia akan seperti ini. Oke, sudah. Lalu kita kalau dipencet ini dipencet akan mengarahkan ke halaman top up yang di sini. Mana admin bisa menerima atau mereject ya, menyetujui atau tidak menyetujui. Bisa juga dari sini sebenarnya. Cuman jika ini kan kami batasi sampai 5 blok ini. Jika melebihi kita bisa lihat dari di sini ada usernya, total top yang ingin di top upkan, ada buktinya juga jika menyertakan bukti, ada statusnya, ada tanggalnya, dan admin bisa menyetujui atau menolak ya. Misalnya di sini
admin mau lihat dulu. Contoh saja ini buktinya. Bisa dilihat dia akan ke buktinya sini. Misalnya setuju. Dan misalnya di reject, akan reject. Oke, selanjutnya ke stok. Stok ini sudah menerapkan sorting untuk simbol dan name, dan juga sudah bisa mengekspor ke Excel dan PDF. Excel nih, ke Excel seperti ini hasil dari list stoknya, ada stok apa saja dengan simbol apa saja, dan di sini ada visible yes atau no, yang dimana nanti jika visible yes maka dia akan muncul di market user, di halaman market saat login sebagai user. Sini juga bisa PDF-nya, jika seperti ini ada simbol, ada namanya, visible, currency-nya. Jika ingin menambahkan, misalnya contohnya sini ETH. Di sini kami menggunakan API FinHub, mana nanti akan mengambil data real time dan harga real time sesuai yang di dunia nyatanya, cuman agak delay. Kita pilih ETH, nanti dia akan terisi sendiri ya untuk simbol dan perusahaannya. Nah, di sini ada opsi untuk ditampilkan di market atau tidak. Jika ditampilkan akan muncul di halaman market user, jika tidak ya tidak akan muncul kecuali dicari dengan simbol salah tidak. Oke, sudah, dan sini juga bisa diedit, misal dari ETH tadi diganti jadi ET saja, maka dia akan mengambil saham atau stok yang dengan simbol ET dan mengupdate perusahaannya juga. Oke, sudah bisa jadi ET saja, dan juga bisa dihapus kan, misalkan pop up dan dihapus ya, sudah dihapus, tidak ada lagi. Oke, selanjutnya ke halaman user, manajemen user. Di sini juga sudah menerapkan sorting. Nah, sudah tuh. Ini juga bisa sorting semua. Di sini bisa admin bisa menambahkan admin, mengedit user dan menghapus user-user di sini. Contohnya menambahkan admin 3, password. Nah, join admin. Sini admin sudah, dan misal mau diedit. Nah, di sini tuh sebenarnya kami mengutamakan untuk user atau admin yang lupa password biar bisa diedit. Misalnya ini juga bisa diedit. Nah, ini misalnya ganti passwordnya, jadi kita ganti passwordnya jadi password yang baru. Misalnya ada user yang lupa, bisa di reset oleh admin. Selanjutnya juga bisa dihapus. Oke, sudah. Oke, sudah. Sini untuk sama seperti ke halaman toka atau halaman apa. Mana admin. Untuk profile sama seperti user. Sini ada nama, email, bisa ngupdate, bisa juga change password. Oke, mungkin itu saja fitur dari web trading untuk organisasi admin. Di sini saya akan melanjutkan demonstrasi dari project web app Laravel yang sudah kelompok kami buat. Di sini saya akan mendemonstrasikan khususnya user and user. Yang pertama di halaman landing page. Kemudian di sini ada untuk register account. Kita langsung saja masukkan untuk full name. Kemudian diminta email address. Kemudian password.
Kemudian kita create account. Nah, kita sudah langsung login. Kita coba fitur logout. Kita coba untuk login menggunakan akun yang baru saja kita register tadi untuk mengecek fitur loginnya tersendiri ya. Walaupun tadi ketika register itu akan langsung diarahkan ke login dan ke dashboard user. Kita langsung saja sign in. Nah, dan kita sudah masuk, dan ini adalah dashboard utama dari user. Di sini kita bisa klik mulai trading sekarang dan langsung diarahkan ke halaman market, di mana di market ini menyediakan beberapa stok atau saham dari API kita. Di sini ada Amazon, ada Apple, ada Alphabet, dan di sini juga kita menyertakan harganya. Kemudian ada apakah saham ini naik atau turun secara persenan, dan kita bisa cek apakah harganya sesuai dengan real time price. Kita bisa coba cek saja. Misal go stop 318 ya, walaupun kadang ada beberapa selisih 0, berapa, mungkin karena delay karena dari API-nya tersendiri. Misal kita cek yang lain, Apple stop 27669, 27662. Halaman market ini akan disajikan beberapa stok atau saham dari yang kita retrieve dari API kita. Nah, kemudian di sini ada fitur untuk cari saham. Misalnya, kita mau, walaupun di sini sedikit terlihat sudah jelas ya, tapi misal kita mau cari Amazon. Nah, maka akan ditampilkan hanya saham yang kita cari saja. Kemudian kalau misalnya kita klik beli, ya akan langsung ke halaman detail Amazon saham yang dicari tersebut. Nah, kemudian di fitur search ini sendiri itu bisa mencari saham yang tidak kita tampilkan di UI. Maksudnya apa? Ketika misalnya user itu mau beli saham atau dia mau cari saham yang tidak kita tampilkan di sini, maka dia bisa mencarinya lewat fitur pencarian ini. Misal di sini yang ditampilkan di UI ini tidak ada saham Google. Nah, tapi si admin itu sudah menambahkan saham Google ini ke database kita. Nah, jadi user masih bisa mengaksesnya. Nah, dia akan muncul saham Google dan bisa diperlakukan sama seperti saham-saham yang ditampilkan di UI sendiri. Kalau kita klik beli, maka langsung diarahkan ke detail halaman dari saham ini. Nah, jadi mengapa ada fitur ini? Jadi fitur ini tuh sebenarnya untuk biar UI-nya itu lebih kelihatan rapi aja. Karena kan walaupun kita retrieve API untuk stoknya itu dari API dari luar dan harus diverifikasi oleh admin terlebih dahulu. Jadi admin itu bertindak sebagai bridging antara API dan sistem kita. Nah, jadi kan tidak semua tidak semua saham yang ada di API itu langsung otomatis masuk ke sistem kita. Nah, maka harus lewat admin. Nah, tetapi kalau misalnya kita add semua market, maka akan penuh di UI, di tampilan UI kita, dan itu ya kurang bagus terlihatnya dan kurang mungkin user juga akan kebingungan kalau misalnya kita menampilkan di sini terlalu banyak saham. Di halaman market ini saya misal mau beli saham Amazon. Kita tinggal klik tombol beli, kemudian akan diarahkan ke halaman khusus saham Amazon. Di sini ada harganya, kemudian ada kenaikan dalam persen atau penurunan dalam persen tergantung sahamnya lagi naik atau lagi turun. Kemudian di sini ada chart. Ini adalah harga terakhir yang terrecord dan ada harga dengan timestamp jam per menitnya berapa. Kemudian di sini ada tombol untuk membeli dan ada untuk menjual. Tetapi sebelumnya karena saya balance-nya $0, artinya saya tidak punya saldo apapun, tidak punya capital, maka saya harus melakukan top up terlebih dahulu. Karena kalau misalnya
misalnya saya beli satu buy now, maka akan ada pesan error kalau misalnya balance-nya itu kurang. Maka kita akan masuk ke halaman portofolio. Di portofolio ini seperti di exchange pada umumnya akan menampilkan saham-saham yang saya miliki di box holdings ini. Nah, karena saya belum memiliki stok atau saham apa-apa, ya tidak ada ditampilkannya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita top up untuk balance kita atau untuk biar kita bisa beli saham. Nah, misal di sini dalam USD, US dollar, misal saya mau top up yang banyak. Jadi $100,000 misal. Nah, kemudian untuk proof of payment ini opsional, bisa kita masukkan atau bisa enggak. Kemudian saya submit top up request. Nah, top up request ini akan di-approve oleh admin. Maka saya harus pindah dashboard ke dashboard admin untuk apakah approve top up request ini atau saya deny. Maka kita log out dari akun user ya. Kemudian setelah ini kita login dulu sebagai admin ya. Oke, salah password tadi. Di halaman top up ini, maka ada permintaan request top up yang tadi saya lakukan dengan user dengan nama Joe Alwin, amount-nya $100,000 dan statusnya di pending karena action-nya belum di apa-apakan oleh admin. Nah, maka kita approve. Nah, statusnya sudah approved, maka seharusnya ketika saya sekarang log out setelah itu login lagi dengan user Joe Alwin ini, maka harusnya balance saya ini sudah 100.000. Kita logout saja. Karena untuk dashboard fitur admin lebih detailnya akan dijelaskan selanjutnya oleh rekan saya. Maka sekarang langsung saja kita logout dari admin. Kita masuk lagi sebagai siapa tadi? Joe. Dengan password Nah, bisa kita lihat balance kita sekarang 100.000. Maka, kita langsung saja ke halaman market untuk misalnya coba beli mana ya? Misal beli Google. Nah, misal saya 1. Nah, kalau di US market ini, dia tuh ada ketentuan bisa membeli setengah saham gitu. Kalau di Indonesia tuh kan satuannya 1 lot ya, 100 lembar. Kalau di US market itu dia maksudnya nggak harus angka bulat 1 atau 2, tapi dia juga bisa 0,001. Dan total cost ini tuh akan menyesuaikan dengan ya current price-nya dibagi kuantitinya gitu. Kalau misalnya 0,5 berarti setengah dari harga ini gitu. Kita coba saja beli 1 ya. Buy now. Nah, kemudian akan masuk ke halaman portofolio ini. Nah, di portofolio ada informasi stok yang sedang saya punya ya, sedang saya hold. Nah, ada Google, ini 1 shares. Karena tadi kita belinya 1. Nah, kemudian di informasi accounts balance, account-nya pun berkurang 99. Tadi kan $100,000 ya, dikurangi 318, maka hasilnya ya segini. Kemudian di bawah ini ada informasi mengenai quick start. Total holdingnya adalah 1, average cost-nya adalah 318,0. Nah, misal saya mau jual nih sahamnya. Kita bisa langsung di tombol sell ini, maka akan di redirect ke halaman ini lagi. Nah, untuk menjualnya itu ada di sampingnya. Tadi kan kita pakai ini ya untuk buy. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau jual, ada di sini. Misal, saya kan tadi cuma punya 1 shares of Google ya.
Nah, misal kalau misalnya saya nulisnya 2, maka akan error karena yang saya holding itu cuma 1 shares. Jadi jadi kita jual 1, kemudian kita jual, stock sold successfully. Nah, kemudian balance kita jadi kembali lagi 100.000 karena stoknya udah dijual dan berarti kan uangnya masuk ke balance kita. Nah, dan untuk di market ini, kita hanya menerapkan market order. Jadi tidak ada order book, tidak ada bid ask, tidak ada cut loss atau take profit. Kita hanya menggunakan sistem market order. Jadi harga ketika dibeli dan ketika dijual itu adalah harga saat itu gitu. Dan otomatis bisa langsung dilakukan penjualan atau pembelian dari sahamnya tersendiri. Kemudian fitur yang selanjutnya ada transaction. Di halaman transaksi ini adalah disajikan tabel statis mengenai histori-histori transaksi yang sudah user lakukan. Misalnya yang tadi pertama saya top up 100.000. Kemudian tadi saya beli Google di harga 318. Kemudian saya jual Google tadi di harga 318. Dan semua transaksi itu akan di-record di tabel ini. Kemudian di sini ada fitur untuk export Excel dan export PDF. Untuk export Excel kita bisa langsung lihat di My Transaction. Kemudian di sini juga bisa langsung ada drop down untuk 3 menu, yaitu profile, top up, dan logout. Di sini ada top up, dan top up juga bisa dilakukan di halaman portofolio, tepatnya di bagian ini, dan atau bisa dilakukan di profile. Kemudian untuk tampilan footernya tersendiri, di sini ada sedikit informasi tentang kita dan aplikasinya tersendiri, dan ada kredit. Solusinya itu dengan dibikin sedemikian rupa. Jadi walaupun misalnya si user mau cari saham yang ada di luar ini yang tidak ditampilkan, maka tetap bisa lewat fitur pencarian ini. Jadi yang ditampilkan itu hanya kayak sebagai highlight saja, seperti di exchange pada umumnya. Misal selain Google itu yang tidak ditampilkan di sini itu ada Walmart. Fitur dari profile ini tuh fitur untuk biar user itu bisa mengedit profile dia. Misal kita ganti namanya, kemudian kita klik update profile dan profilnya berhasil terganti.